sejarah daripada perdata ini ya. Teman-teman sekalian, nah ini nih perdata Islam ya, hukum ekonomi syariah semester berapa, semester berapa ini? 6. Alhamdulillah. Oke, gini Herdian, jadi kita harus tahu dulu ya, masalah harta bersama kan pernah saya sampaikan dengan jelas di sesi mata kuliah KAI. Jadi harta bersama itu adalah harta yang didapatkan dimulai saat akad pernikahan berlangsung. Jadi ketika si suami mengucapkan saya terima nikah, mulai dari detik itu harta yang dihasilkan dua belah pihak itu adalah harta milik bersama. Nah di KHI diatur ada harta bawaan masing-masing, tetap milik masing-masing kecuali ada kehendak lain. Contoh, misalkan Roni membawa barang ketika di masa lajang, bilang ke istrinya, maaf ini mah barang milik saya tidak akan menyertakan ini sebagai harta bersama. Nah si istri jangan mengklaim atau bahkan meminta hak bahwa ini adalah milik kita, kecuali ada kehendak dari Roni. Ini motor bawaan saya sejak masa kuliah, saya dapat beasiswa, saya beliin motor buat transportasi. Nah ini saya bawa nikah. Nah motor ini saya akan ikrarkan menjadi harta milik bersama. Nah tolong ikrar tersebut ditulis di atas materai, ya ditulis di atas kertas dan ditandatangan di atas materai. Supaya apa? Di kemudian hari ketika terjadi tidak diinginkan terjadi perpisahan. Nah ketika ada pemisahan harta antara harta bawaan masing-masing dan harta bersama bisa teradministratif dengan rapi. Nah ini harusnya yang dijelaskan sesi ini ya. Jadi kita mulai daripada kapan sih sejarah perdata Islam ini mulai mencuat. Nah di sini hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang bersih perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur siapa? Masyarakat. Tujuannya apa? Demi tercipta ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Ya. Kemudian hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental. Nah ini di pengantaran hukum belajar ya. Khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Nederland ya Hindia Belanda. Nah hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang apa? Perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensil yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Nah ini hukum Islam pada masa kerajaan ya, kita singkat dari masa kerajaan mulainya Kesultanan Islam Nusantara. Nah masa ini Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan syumul, sempurna. Jadi kalau Anda ditanya apakah hukum Islam pernah diterapkan secara keseluruhan? Ya, di masa kerajaan atau Kesultanan Islam Nusantara. Awas, hukum Islam pernah berjaya di masa Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara dulu sebelum kemerdekaan. Ya, ya. Syumul, hampir syumul. Ya, kenapa? Mencakup masalah muamalah, ahwalul syaksiyah, termasuk peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah. Nah, hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri. Bayangkan, ini zaman ini loh, Kesultanan Islam Nusantara masa kerajaan. Ya, yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam pernah menjadi hukum yang positif di Nusantara. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. Apa yang pertama? Adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC, ya, yang diberikan ruang agar luas bagi perkembangan hukum Islam. Tapi kedua, ada juga intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum
adat dibenturkan, ya, dibenturkan. Jadi ada argumen begini, kalau hukum Islam berbenturan dengan hukum adat itu tidak bisa diterima. Sekali lagi, konsep yang kedua, dia mengatakan bahwa kalau hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, ini tidak bisa diterima. Maka kata Prof. Hajairin pada waktu itu mengatakan bahwa ini teori iblis, harus keluar dari Indonesia. Yang ada, kalau hukum adat bertentangan dengan hukum Islam tidak bisa diterima. Bukan hukum Islam dengan hukum adat, kebalik. Nah, ini teori yang kedua, teori resepti. Ya. Di sini dikatakan bahwa hukum Islam baru diterima, memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat. Ya, implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di Nusantara. Nah, ini teori yang kedua yang membunuh ya kejayaan hukum yang sempat sempurna dijalankan atau dikatakan sumul. Ya. Karena adanya teori apa? Resepti. Apa itu teori resepti? Mengatakan bahwa hukum Islam akan diterima jika tidak berbenturan dengan hukum adat. Sedangkan kita mengenal hukum adat bisa diterima kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Munculnya kaidah al-adatu muhakkamah. Ya, adat bisa jadi hukum kalau tidak bertentangan dengan syariat. Contoh apa? Tahlil. Contoh apa? Sungkeman, munggahan, buka bersama, tradisi, munggahan, kete halal bihalal pas lebaran ya kan? Ya, tenan naon sok selama tidak bertentangan dengan masuk masa Islam penjajahan Jepang. Jadi kalau di masa Belanda itu ruang gerak umat Islam dipersempit, hanya batas pada apa? Keluarga, perkawinan dan warisan. Ibadah dipersempit. Menurut Daniel, ya, Jepang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Nggak mau tahu dia. Nah, adat istiadat lokal dan praktek keagamaan tidak dicampuri oleh Jepang untuk mencegah resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan. Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol apa? Ya, Belanda yang pernah ada di Indonesia, dan pengaruh kebijakan pemerintah Jepang terhadap perkembangan hukum di Indonesia tidak begitu signifikan. Jadi orang Jepang itu ketika datang ke kita, dia tidak terlalu ikut campur, dia hanya menghilangkan ya simbol-simbol besar peninggalan pemerintahan siapa? Belanda. Karena memang pemerintahan Jepang dia tidak begitu signifikan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Masuk masa kemerdekaan. Nah, ingat, karena tadi Jepang tidak terlalu ikut campur terhadap hukum yang pernah diterapkan oleh Belanda, ya, termasuk oleh umat Islam, dia hanya menghilangkan simbol-simbolnya. Nah, masuk pada Islam masa kemerdekaan, makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbesar atau terbebas dari pengaruh hukum Belanda. Nah, kata Prof. Hajairin, setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan UUD 45 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, ya, hukum yang lama masih berlaku. Alasannya apa? Sepanjang tidak bertentangan dengan apa? Undang-Undang 45, ya, berdasarkan peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori resepti. Nah, Hajairin menyebutnya sebagai teori iblis. Tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 45. Yaitu, kenapa disebut teori iblis? Mengatakan bahwa hukum Islam dapat diterima kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Padahal kita mengetahui hukum adat justru akan diterima kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya. Nah, teori resepti kata Prof. Hajairin harus keluar, harus exit, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping Sayyid Thalib juga mencetuskan bahwa teori resepti contrario yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Makanya ini Sayyid Thalib mencetuskan teori resepti contrario. Jadi artinya apa? Dia menyatakan bahwa hukum adat bisa diterima kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Makanya kan al-adatu muhakkamah. Nah, ketika kita sedikit saja pembicaraan menyangkut masalah negara misalkan, itu tidak akan lama lagi. Tapi dalam Orde Baru ini banyak produk hukum Islam, jangan salah ya. Tepatnya hukum perdata
Islam yang menjadi hukum positif yang berlaku secara yuridis formal walaupun didapat dengan perjuangan keras umat Islam nang hese ya. Di antaranya oleh Ismail Sunni coba dideskripsikan sebagai begini. Nah, ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, ini hukum Islam yang diadopsi oleh hukum nasional. Isinya orang dikatakan sah menikah kalau keyakinannya sama antara pasangannya itu tidak berbeda. Nah, itu keyakinan kita yang diadopsi menjadi hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, di sini politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah Orde Baru dibuktikan oleh undang-undang ini. Pada pasal 2 diundangkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kamu mau menikah, maka pasangannya harus beragama yang sama. Nah, kalau berbeda, maka salah satunya siapa yang mau pindah? Gitu. Ya. Nah, ini yang diadopsi oleh hukum nasional. Dan pada pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi agama Islam, pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain. Nah, ini ya hasil daripada Orde Baru. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, pemerintah dan DPR memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan bahwa pengadilan agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Berapa penyelesaian pengadilan agama? Ada berapa? Nanti ada di ujian ya. 1, menyelesaikan masalah nikah. 2, perceraian. 3, zakat. 4, infak. 5, sodako. 6, hibah. 7, wakaf. Nah, ini yang baru, sengketa hukum ekonomi syariah, ini pada tahun 2008 ya. Jadi ada 8 penyelesaian di pengadilan agama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pertanyaan nomor 1.1 ya. Nah, kalah seri. Awas tidak tengah jawab, maaf Bapak nggak tahu. Pakai emot seri Gusti, ngagung ikut pede mahasiswa. Ya nulisan gitu. Nah, asalnya 8 tahun 2008 diusulkan bahwa sengketa hukum ekonomi syariah harus masuk peradilan agama di tahun 2008 ya. Ya betul, waris. Jadi waris ada 9 ya. Asalnya 8, nambah 1 jadi 9, yaitu ke-9-nya sengketa hukum ekonomi syariah. Bayangkan 2008, sekarang tahun berapa? Belum ada penyelesaian yang baru yang diusulkan. Kemana para politisi umat Islam? Tidak pernah menyuarakan kembali ya. Tuh. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini tentang peradilan. Nah, di sini dengan disahkannya Undang-Undang Pengadilan Agama tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan pengadilan agama. Di antaranya apa? PA telah menjadi peradilan mandiri, satu atap disebutnya kalau mandiri ini. Kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau petun militer, peradilan tata usaha negara. Nama, susunan, wewenang, kekuasaan, dan hukum telah sama dengan seragam di seluruh Indonesia. Dengan unifikasi hukum acara PA ini, maka kemudahan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan pengadilan agama. Tapi perlu diketahui, pengadilan agama hanya menyelesaikan kasus di bidang perdata. Apa? Perdata. Kalau pidana kemana? PN. Suami istri terang di rumahnya, terjadi kekerasan, ya, babak belur si istrinya. Nah, istri mau cerai, kekerasannya kemana dilaporkan? Pengadilan negeri, karena bentuknya pidana. Nah, cerainya kemana? PA, ya. Di
Kalau pidana PN, kalau perdata PA. Tapi perdata khusus perdata Islam. Ya. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 dan terlaksananya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara dan berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Ya, tuh. Kemudian, nah ini ya, tadi kedua. Ini pertanyaan 1.2 ya. Jadi hasil yang dihasilkan dari Orde Baru itu pertama Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, yang kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang apa? Peradilan, yang ketiga kompilasi hukum Islam ini melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang apa? Pengesahan rujukan hakim dalam memutus perkara, yaitu kompilasi hukum Islam. Untuk apa? Dalam menghadapi kasus-kasus hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fikih yang puluhan banyaknya, maka sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusan, sehingga terbitlah SKB. Apa itu SKB? Surat keputusan bersama ya. Ketua Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Nah, tadi ya. Kemudian SKB itu membentuk apa? Proyek KHI dengan tujuan merancang 3 buku hukum masing-masing: hukum perkawinan buku 1, hukum kewarisan buku 2, dan hukum perwakapan buku 3. Berjumlah berapa pasal? Kan pas belajar KHI, robah deh nilainya. Berjumlah 288. Iya mah nilai arek dicekeun pokokna mah. Bulan Februari tahun 88 3 buku ini dilokakaryakan. Jadi tidak langsung ya, melalui beberapa tahapan. Salah satunya lokakarya dan mendapat dukungan luas. Jadi dipasarkeun heula. Lamun hidup rek nerbitkeun jurnal, dimunakosahkeun heula. Baru diuji, publish di jurnal. Tah teh hidup teh karya ilmiah yang dipublikasikan, yang terakreditasi nasional dan telah diseminarkan. Apa itu jurnal? Jadi hidupkan ke diberi kenang-kenangan di Institut Agama Islam Profesor Kiai Nur Sadat. Apa? Jurnal pengabdian, jurnal penelitian. Nah, kita jadi daya jual kita keluar. Aidin, apakah Anda punya karya ilmiah? Saya punya. Apa? Jurnal. Diseminarkan? Ya. Tingkat apa? Lokal. Sudah terakreditasi? Sudah. Sinta berapa? Sinta 5. Sudah terpublish? Sudah. Tahun berapa? Tahun 2026. Nah ini, jadi KHI ini tidak langsung terbit. Dia melalui lokakarya dan mendapat dukungan luas berbagai inovasi termasuk para ulama, sindikat muslim, akademisi di seluruh Indonesia. Baru pada tanggal berapa? 10 Juni tahun 91 Pak Harto menandatangani instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 sebagai dasar hukum berlakunya KHI. Nah, hasil daripada ijtihad jamaah ini melahirkan KHI yang ditandatangani pada tanggal 1 apa? 1 Juni 1111 ini. Nah, iya 10 Juni tahun 91. Jadi kalau Anda ditanya kapan KHI dibahas untuk rujukan hakim, pada tahun 85. Untuk apa? Untuk penyeragaman hukum, karena setiap hakim melakukan putusan berbeda-beda. Nah, pada tahun berapa dilokakaryakan? Pada tahun 88. Kemudian kapan disahkannya? Melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, yaitu tanggal 10 Juni tahun. Nah, ini dasar hukum berlakunya KHI. Nah, pertanyaan 1.2. Nah, ya, jadi masa orde baru ada di 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kedua, Undang-Undang nomor 9
10 Nomor nomor tahun tahun 8 8 8 berapa? 81 Sok tulis deh. 89 tentang apa? Peradilan. 3 terakhir. Ini produk Orde Baru, yaitu berlakunya KHI yang ditandasahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Juni tahun 91. Ini sebagai tanda sahnya berlaku kompilasi hukum Islam. Oke, nah sekarang reformasi. Ya. Era reformasi di mana iklim demokrasi di Indonesia membaik, di mana tidak ada lagi kekuasaan represif, ya, era Orde Baru, dan bertambah luasnya keran-keran aspirasi politik umat Islam pada pemilu tahun 99 dengan bermunculan partai-partai Islam dan munculnya tokoh-tokoh politik Islam dalam kancah politik nasional, sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ya. Mereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam, termasuk juga memperjuangkan bagaimana hukum Islam ikut juga mewarnai proses pembangunan hukum nasional. Nah, di antara produk hukum yang positif di era reformasi, sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam, di antara lain adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Jadi kalau Anda berbicara masa reformasi, apa hasilnya yang bermuatan hukum Islam? Pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang apa? Zakat. 2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang apa? Wakaf. 3, Undang-Undang tentang perbankan syariah yang saat ini masih sedang dibahas di DPR. Nah, dasar hukum berlakunya perdata di Indonesia yaitu yang tadi tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, PP 9 Tahun 75, Impres Nomor 1 Tahun 91, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Wah, olabir. 2, kewarisan, KHI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Ya, tuh. Perwakapan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP atau peraturan pemerintah nomor berapa? 42 Tahun 2006. Sekian.